Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, teman-teman CGP hebat. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum melakukan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan akan saya tanyakan, yakni yang pertama-tama adalah perkenalkan, saya Fatmawati bertindak sebagai pengamat, Ibu Rika Fausia bertindak sebagai coach, dan Ibu Kurniati bertindak sebagai coachee. Nah, berkenaan dengan kegiatan latihan coach kita, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rika terkait tentang rubrik penilaian yang akan diamati dan ingin dikembangkan. Yang pertama, saya akan mengamati alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga pada latihan coaching kita hari ini akan nampak. Yang kedua adalah kompetensi yang akan diambil oleh Ibu Rika. Pertama, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching telah kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, Ibu Rika, saya ingin menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rika kembangkan. Baik Bu, adapun kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Rika kembangkan, tentunya ada yang secara spesifik yang ingin Ibu Rika observasi. Bisa Ibu Rika sampaikan, terima kasih. Yang spesifik ingin saya observasi hari ini itu adalah pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Ibu Rika. Selanjutnya adalah saya ingin bertanya tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikator ketercapaiannya itu sebentar adalah ketika coach itu dituntun untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya melalui pertanyaan-pertanyaan bobot yang diberikan. Oke, baik. Saya rasa hal itu saja dulu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rika. Dan untuk mengefisienkan waktu, kegiatan untuk latihan coaching kita hari ini akan bisa dimulai. Saya persilahkan untuk Ibu Rika dan Ibu Kurni untuk memulai latihan coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kurni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kurni? Puasanya? Ya, alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini, bisa berjalan lancar Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga masih lancar puasanya. Oh iya. Maaf Bu, bisa ada waktunya sebentar untuk saya sedikit ada masalah yang ingin saya sharing dengan Ibu Rika. Oh iya Bu Kurni, silahkan. Kira-kira masalahnya itu apa? Iya Bu, di kelas saya Bu, saya punya siswa yang selalu terlambat datang ke sekolah. Hampir tiap hari ketika saya sudah mulai mengajar, dia baru masuk. Jadi selalu terlambat datang, Bu. Oh ya, jadi permasalahannya Bu Kurni di sini itu ada satu orang murid ya, Bu Kurni,
Atau ada Iya, Bu. beberapa? Cuma satu orang? Dia ada satu orang ini, Bu. Satu orang ya yang Dia yang paling sering-sering. Kalau yang lain barangkali pernah sekali-sekali. Tapi ini terlalu sering. Jadinya saya bagaimana Bu ya kalau mengajar tiba-tiba kita sudah menjelaskan baru ada anak-anak yang muncul seperti itu. Ya, kita jadinya tidak ini kita mau marah juga kan sudah tidak mungkin lah kita ingin apa marah kepada anak-anak di depan teman-temannya. Seperti itu, Bu. ya Bu Kurnia, jadi kalau seperti itu permasalahannya, kira-kira mungkin Bu Kurni tahu apa penyebab dari muridnya Bu Kurni ini sering datang terlambat? Nah, kalau saya tanya, biasanya saya menanya kalau ketika dia masuk, saya biasa menanyakan, "Kenapa kamu terlambat?" Jawabannya terlambat bangun, kemudian apa? Kena macet. Itu saja dua alasan itu. Kena macet, Bu, terlambat, Bu. Seperti itu terus alasannya karena terlambat bangun. Biasa kalau sudah seperti itu saya minta dia duduk dulu, ya sambil saya juga melanjutkan pelajaran saya seperti itu Ibu. Iya Bu ya. Jadi itu tadi alasan dari mengapa muridnya Bu Kurni ini sering datang terlambat ya. Kira-kira apa Bu Kurni sudah menelusuri jawabannya muridnya Ibu ini? Apakah memang benar seperti itu? Atau mungkin cuma sekedar alasan yang dibuat-buat saja? Sampai sejauh ini belum Bu, saya belum pernah menelusuri bagaimana, cuman setiap kali dia terlambat saya cuman sampaikan apa supaya cepat datang ya, jangan lagi seperti ini, itu begitu terus. Tapi apa namanya kayaknya ini enggak ada perubahan, makanya ini saya cerita sama Ibu Fatma supaya saya ini bisa lebih ini Bu, apa yang harus saya lakukan ya sehingga anak ini bisa datang lebih cepat. Ya, Bu Kurni. Karena Bu Kurni sudah menanyakan alasannya dan muridnya Bu Kurni sudah memberitahukan mengapa ia sering datang terlambat. Kira-kira mungkin Bu Kurni bisa menemukan upaya-upaya apa yang mungkin bisa Ibu Kurni lakukan supaya muridnya Bu Kurni ini tidak datang terlambat lagi. Iya Bu, rencana saya mau apa lagi namanya melakukan kegiatan restitusi kepada anak ini, ingin memanggilnya secara langsung karena memang biasa ketika jam istirahat biasa saya ada keinginan untuk memanggil, berbicara langsung berdua, menanyakan apa bagaimana ya. Cuman karena biasa ada kegiatan yang harus juga saya lakukan sehingga saya belum sempat. Soalnya ini saya akan menyempatkan diri untuk menanyakan ya. Jadi saya akan langsung memanggilnya, menanyakan kepada anak ini apa sebenarnya masalahnya selain yang dikatakan tadi. Ya seperti itu Bu. Ya, betul sekali Bu Kurni ya. Apa yang dikatakan Bu Kurni tadi itu bahwa Ibu Kurni ingin bertanya kepada siswanya, kepada muridnya Bu Kurni mengapa ia datang terlambat. Jadi kalau sudah seperti itu mungkin ada lagi upaya-upaya yang lain yang bisa Ibu Kurni lakukan. Ya barangkali Bu, sebenarnya keyakinan kelas di kelas saya sudah ada. Alhamdulillah semua murid-murid yang lain sudah bagus. Cuma satu murid ini saja yang melanggar keyakinan kelas. Ya disitulah barangkali saat restitusi saya akan mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian ada baiknya barangkali kalau saya menghubungi orang tuanya Bu ya, karena sampai saat ini sebenarnya saya belum melakukan langkah seperti itu sampai menghubungi orang tua. Karena saya lihat orang tuanya sebenarnya baik. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan orang tuanya. Alhamdulillah orang tuanya baik, komunikasinya juga baik. Cuma memang saya tidak pernah
menyampaikan bahwa anaknya ini sering datang terlambat. Jadi mungkin saya akan komunikasi nih dengan orang tuanya, Ibu. Iya, betul sekali Bu Kurni. Komunikasi dengan orang tua juga itu sangatlah penting ya, supaya Bu Kurni bisa mengetahui bagaimana keadaan yang sebetulnya yang terjadi di keluarga muridnya Bu Kurni ya. Misalnya mungkin ada sesuatu penyebab yang sangat sangat eh, pokok ya, yang menyebabkan sehingga muridnya Bu Kurni ini bisa sering datang terlambat. Mungkin itu pengaruh karena susah diantar ya, oleh sangat pagi untuk keluar rumah, mungkin juga karena alasan-alasan yang lain. Jadi memang sangat tepat sekali kalau Bu Kurni itu menghubungi orang tuanya untuk menanyakan penyebab dari masalah tersebut. Seperti yang Ibu Kurni jelaskan juga tadi, bahwa Bu Kurni akan melakukan restitusi. Itu juga merupakan salah satu upaya yang sangat-sangat baik sekali. Kenapa? Karena di sini di dalam restitusi tersebut Bu Kurni bisa betul-betul menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dan Bu Kurni juga bisa memperjelas lagi apa-apa saja yang dapat diberikan, yang dapat dilakukan oleh anak ibu supaya tidak datang terlambat lagi. Dari kesekian upaya ini, mungkin ada lagi yang bisa Bu Kurni lakukan selain upaya-upaya yang tadi Bu Kurni sebutkan? Ya, mungkin saya akan memberikan tanggung jawab kepada anak ini, karena sebenarnya ya pada dasarnya anak ini anak yang baik, sopan, kemudian lumayan ya, artinya tidak dia termasuk anak yang pintar lah ya. Saya ingin mencoba memberikan tanggung jawab, tentunya dengan kesepakatan teman-temannya. Saya mencoba untuk menjadikan anak ini sebagai ketua kelas di dalam kelas. Boleh jadi dengan adanya tanggung jawab dia menjadi ketua kelas, dia akan lebih termotivasi untuk lebih cepat datang. Jadi mungkin seperti itu Ibu, saya akan mencoba untuk menjadikan dia sebagai ketua kelas. Ya tentu dengan kesepakatan teman-teman, saya akan menggiring siswa membicarakan untuk bergantian, sekalipun di kelas saya sebenarnya sudah ada ketua kelas. Tapi tidak apa-apa di semester 2 ini bisa ada pergantian. Bukan berarti yang ketua kelas sekarang ini tidak bagus, cuman saya ingin supaya temannya ini yang suka terlambat ini bisa menjadi lebih baik lagi. Artinya barangkali dengan ada tanggung jawab seperti ini dia akan bisa merubah sikapnya, khususnya pada masalah yang dia sering terlambat. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, betul sekali ya Bu Kurni ya. Tadi Bu Kurni katakan bahwa Bu Kurni akan memberikan tanggung jawab untuk menjadi ketua kelas ya, supaya anaknya Bu Kurni ini, muridnya Bu Kurni ini bisa termotivasi untuk datang lebih cepat, karena dia harus memimpin teman-temannya pada saat untuk memulai pembelajaran. Nah, apa yang Bu Kurni lakukan itu juga sudah pernah saya lakukan ya di kelas, dengan memberikan tanggung jawab kepada murid yang sering datang terlambat itu untuk menjadi ketua kelas. Dan di kelas saya itu biasanya pergantian ketua kelas itu saya lakukan setiap 2 bulan sekali, supaya teman-temannya juga tidak merasa bosan dipimpin oleh orang yang sama ya. Dan juga ada efek pemberian tanggung jawab lah kepada anak-anak yang mungkin kurang disiplin dalam waktu, seperti itu Bu Kurni. Jadi saya rasa ini upaya-upaya yang Bu Kurni ingin lakukan ini sudah sangat baik sekali. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira kapan Bu Kurni akan melakukan hal tersebut? Ya, insya Allah Bu, kalau masuk ini hari Senin, saya akan membicarakan dengan murid-murid saya yang lain ya, mengenai pergantian ketua kelas.
Kemudian saya juga akan menghubungi orang tua secepatnya, ya. Saya kira itu Bu yang akan saya lakukan. Insya Allah hari Senin saya akan memulai. Ya, baik ya Bu Kurni, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Kurni rencanakan ini bisa dilaksanakan pada hari Senin ya, agar muridnya Bu Kurni ini bisa secepatnya mengubah kebiasaannya datang terlambat ke sekolah dan meminimalisir kejadian yang serupa pada anak-anak yang lain ya Bu Kurni ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, jadi sekarang bagaimana perasaannya Bu Kurni setelah kita melakukan diskusi hari ini? Ya alhamdulillah saya sudah merasa lebih lega. Ya ternyata saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini. Ya khususnya saya baru kepikiran bagusnya barangkali kalau saya mencoba untuk meminta ada pergantian ketua kelas. Mudah-mudahan dengan ada tanggung jawab yang baru, anak ini akan lebih mau dan mengatur waktunya dengan baik. Ya dengan restitusi barangkali insya Allah saya akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak ini ya. Semoga dia bisa mengubah sikapnya menjadi lebih cepat datang ke sekolah. Saya kira seperti itu Bu. Terima kasih banyak Ibu Rika. Ya Bu Kurni, saya juga terima kasih ini atas berbagi pengalamannya ya Bu Kurni ya. Selama Bu Kurni ada di kelas. Terima kasih banyak juga Bu Kurni. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Kurni ya. Iya, makasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah kegiatan latihan coaching kita luar biasa ya, Bu Kurni dan Ibu Rika bisa memainkan perannya masing-masing dengan baik sehingga apa hal-hal yang ingin dicapai itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah selanjutnya saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan saat kepada Ibu Rika tentang apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, yang sudah saya lakukan tadi itu Bu ya, yang pertama saya sudah mendengarkan dengan baik permasalahan yang dihadapi oleh Bu Kurni tadi. Saya sudah dengarkan juga upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Bu Kurni. Tentunya sebelum itu saya memberikan pertanyaan yang berbobot supaya Bu Kurni itu bisa mengeluarkan ide-ide baru yang dapat diterapkan di kelasnya untuk muridnya yang sering datang terlambat ini. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rika berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan lebih baik lagi itu adalah kehadiran penuh dan mungkin saya juga akan lebih berusaha lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi pada sesi coaching selanjutnya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Rika atas jawaban-jawabannya yang tentunya akan sangat membantu untuk perbaikan coaching kita ke depannya. Dan untuk sesi pertama saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan latihan coaching. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Ibu Kurniati bertindak sebagai pengamat.
Kemudian Ibu Fatmawati bertindak sebagai coach dan Ibu Rika Fauzia bertindak sebagai coaching. Sebelum kita mulai latihan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Fatmawati sehubungan dengan kompetensi seorang coach. Pada kegiatan coaching kali ini ada beberapa rubrik yang ingin dikembangkan. Yang pertama, saya akan mengamati alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga pada kegiatan coaching ini akan tampak, Bu ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang akan dimiliki oleh Ibu Fatmawati. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan dalam kegiatan coaching kali ini. Ya Bu Fatma, kalau boleh tahu pada kesempatan ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Fatma kembangkan? Ya, untuk kesempatan ini yang akan saya kembangkan tentunya kehadiran penuh. Yang kedua, mendengar aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Dari 3 kompetensi, yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang pertama adalah menjadi pendengar aktif, dan yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu. Kemudian, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot dan pendengar aktif yang akan Ibu Fatma lakukan? Indikator ketercapaian yang ingin saya lakukan adalah coach akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oh iya, baik Bu. Baik, kita gunakan waktu dengan tepat ya. Jadi kita mulai saja dengan latihan coaching. Silahkan Bu. Silakan Ibu Fatma dan Ibu Rika, mikrofonnya Ibu Rika. Bisa. Iya, sebentar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatma. Waalaikumsalam Ibu Rika, apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Hari ini sehat. Bagaimana Bu Fatma? Alhamdulillah, saya juga ini sehat. Bagaimana puasanya Bu Rika, lancar? Iya, lancar. Tetap semangat. Bu Fatma, bisa saya minta waktunya sedikit? Ini ada yang saya mau bicarakan mengenai Ibu. Iya, masalah saya di kelas Bu ya. Begini Bu Fatma, akhir-akhir ini ada satu murid saya ya, itu yang suka sekali ganggu temannya. Ya, anak ini itu tidak bisa berhenti mengganggu temannya meskipun itu sedang mengerjakan tugas. Nah, masalahnya Ibu Rika ini adalah siswa yang selalu mengganggu temannya ya. Nah, dari permasalahan ini tujuan yang akan Ibu Rika capai? Tujuan saya itu ya, saya ingin dibantu untuk menemukan kira-kira solusi apa yang bisa saya lakukan supaya murid saya ini ya bisa berhenti mengganggu temannya. Oh, seperti itu ya Ibu Rika. Jadi masalahnya Ibu Rika kali ini adalah tentang siswa Ibu Rika yang selalu mengganggu temannya di kelas. Dan Ibu Rika ingin dalam percakapan ini bertujuan agar dapat menemukan solusi tentang permasalahan siswa Ibu Rika yang selalu mengganggu temannya di kelas. Nah, betul sekali Bu. Iya, menurut Ibu Rika kira-kira dari permasalahan
yang Ibu Rika alami di kelas itu apa penyebabnya sehingga hal-hal itu dapat selalu berulang dari siswanya Ibu Rika? Ya, kalau menurut pengamatan saya, Bu ya, ketika saya berada di kelas itu dan murid saya itu mengganggu temannya, saya pernah tanya begini, kenapa selalu temannya diganggu? Terus murid saya itu menjawab, ya karena dia senang kalau melihat temannya mengadu seperti itu. Dia juga merasa senang ketika namanya disebut. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi siswa ini senang ketika dia merasa tertonjol, baik itu dari segi namanya yang disebut atau akibat karena dia siswa temannya itu mengadu, seperti itu ya Bu Rika ya, yang Ibu Rika alami. Iya, betul sekali, Bu. Nah, menurut Ibu Rika kalau kejadian seperti itu kira-kira apa yang harus Ibu Rika lakukan? Eh, yang sampai sejauh ini yang saya lakukan itu ya saya hanya sebatas menanyakan ke murid saya itu kenapa dia seperti itu. Ya itu tadi dia jawabannya karena dia merasa senang ketika sudah mengganggu temannya, dia juga merasa senang ketika namanya disebut-sebut lagi. Kemudian sepertinya ada perasaan kepuasan begitu setelah dia mengganggu temannya. Sambil tertawa ya dia menjawab, ya saya senang saja Bu, seperti itu. Seperti itu ya, dia merasa puas ketika mengganggu temannya. Dia siswa itu merasa puas ketika sudah melakukan hal-hal yang menurutnya itu membanggakan untuk dia tapi tidak untuk orang lain. Kira-kira apa yang harus Ibu Rika lakukan agar siswa tersebut tidak melakukan hal-hal yang menurutnya dia pantas tetapi sebenarnya tidak boleh? Ya, saya juga sudah menasehati, Bu ya. Selain saya panggil, saya tanyakan, saya juga nasihati bahwa perbuatan itu kan tidak benar ya, apalagi kalau sampai pada perlakuan kekerasan fisik ke teman-temannya, Bu ya, itu kan sangat berbahaya sekali. Jadi saya nasihati untuk tidak melakukan yang seperti itu lagi. Tapi ya setelah itu dilakukan lagi. Seperti itu ya. Berarti saat ini langkah pertama yang Ibu Rika ambil itu adalah menasehati siswa tersebut agar tidak melakukan kegiatan itu lagi. Nah, selain Ibu Rika menasehati siswa tersebut, kira-kira apa lagi langkah yang akan Ibu Rika lakukan agar siswa tersebut dapat menemukan kembali jati dirinya? Ya apa ya? Ibu, aku. Mungkin saya akan melakukan restitusi kepada murid saya itu, karena memang sampai sejauh ini saya belum pernah melakukan restitusi. Kemudian saya akan memanggil atau menelpon orang tuanya, menanyakan, mencari tahu kenapa anaknya seperti itu. Baik, dari permasalahan yang Ibu Rika hadapi siswa yang selalu mengganggu temannya ini, ada kegiatan yang sudah Ibu Rika lakukan dan akan Ibu Rika lakukan, yakni menasehati, akan melakukan restitusi dan akan memanggil atau menghubungi orang tua dari siswa tersebut. Nah, selain ketiga kegiatan ini kira-kira apa lagi yang akan Ibu Rika lakukan? Yang akan saya lakukan ya kalau misalnya orang tuanya tidak bisa saya hubungi, Bu ya. Jadi saya itu punya rencana supaya saya
datang ke rumahnya langsung untuk silaturahim dengan orang tuanya ini. Seperti itu, Bu. Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman ya dengan laporan-laporan yang masuk dari beberapa orang tua murid yang anaknya memang sudah disakiti. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Hmm, jadi Ibu Rika telah melakukan kegiatan menasehati, telah akan melakukan restitusi. Jika memungkinkan juga memanggil orang tua tersebut, dan jika memungkinkan Ibu Rika akan melaksanakan atau melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah siswa tersebut. Nah, selain langkah dan upaya tersebut, kira-kira langkah mana yang akan Ibu Rika lakukan terlebih dahulu? Yang saya lakukan terlebih dahulu itu yaitu tadi setelah saya menanyakan mengapa anak saya itu selalu melakukan perbuatan seperti itu, kemudian ya itu tadi saya akan melakukan restitusi terlebih dahulu, Bu, menanyakan apakah anak saya itu sudah paham dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya, seperti itu, Bu. Baik. Nah, kira-kira dari langkah-langkah tersebut, kapan Ibu Rika akan memulainya? Ya, itu dia, Bu, ya. Tentunya saya akan memulai dengan secepatnya karena ini saya sudah banyak menerima laporan dari orang tua murid ya. Jadi saya tentunya akan melakukan itu secepat mungkin ya. Seperti itu ya, Bu Rika. Baik, Ibu Rika. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan ini, bagaimana perasaan Ibu Rika? Ya, perasaan saya sudah sedikit enak ya, Bu, ya, sudah sedikit plong karena saya sudah punya teman yang bisa saya ajak bertukar pikiran apa-apa yang bisa saya lakukan dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas ini, Bu. Baik, Ibu Rika. Saya juga merasa senang karena dari masalah Ibu Rika hadapi itu, Ibu Rika bisa dapat menemukan sendiri langkah-langkah atau solusi yang akan Ibu Rika lakukan ke depannya terkait dari permasalahan yang Ibu Rika hadapi di ruang kelasnya Ibu Rika. Semoga apa yang Ibu Rika harapkan itu dapat segera terwujud dan dapat menemukan akhir dari permasalahan yang Ibu Rika hadapi. Iya, Bu Fatma, terima kasih atas bantuannya untuk saya bisa mengatasi masalah yang sedang saya hadapi di kelas, Bu, ya. Terima kasih, Bu Fatma. Sama-sama, Bu Rika. Assalamualaikum. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi. beraktivitas. Iya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fatma dan Ibu Rika yang sudah melakukan latihan coaching ya. Setelah saya memperhatikan dan mengamati evaluasi perjalanan coaching secara garis besarnya untuk alur Tirta ya, seperti tujuan, indikator, rencana aksi dan tanggung jawab sudah berjalan ya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar aktif yang dapat menentukan solusi juga sudah berjalan dengan baik. Indikator yang tampak pada pengembangan Poci tadi ya sudah bagus ya, solusi, kemudian ada ide-ide barunya. Jadi sudah bagus sekali apa yang dikembangkan tadi oleh coach ya. Kemudian kepada rumah, apa yang menjadi indikator tercapaian dari Poci tadi, Bu? Iya, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Koci, terhadap Ibu Rika, itu Ibu Rika akhirnya dapat menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dia hadapi di kelas.
Ya, bagus sekali ya. Kemudian selanjutnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi pada sesi coaching berikutnya? Tentunya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mengembangkan lagi pertanyaan yang berbobot ketika saya akan bertindak lagi sebagai seorang coach. Iya, baik Bu. Saya kira tadi pelaksanaan latihan coaching kita sudah berjalan dengan baik. Ya, luar biasa sekali. Dan melihat waktu kayaknya sudah jam berapa ini ya? Mau mempersiapkan buka puasa barangkali sebentar ya. Jadi kita tutup saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Kurni, Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, semoga tetap lancar puasanya ya Bu ya. Ya, baiklah hari ini kita akan kembali melanjutkan latihan coaching kita. Dan sebelum kita mulai di sini, saya akan memperkenalkan bahwa yang akan bertindak sebagai pengamat yaitu saya sendiri, Rika Fauzia, kemudian Ibu Kurniati sebagai coach dan Ibu Fatmawati sebagai coachee. Dan dalam latihan coaching kita hari ini juga saya sudah memiliki rubrik penilaian yang akan dinilai pada saat coaching sebentar. Yang pertama itu adalah prasupervisi, kemudian observasi, dan yang ketiga itu adalah pasca percakapan. Nah, di prasupervisi ini yang akan kita nilai itu adalah yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching apakah sudah dilakukan atau belum. Kemudian yang kedua menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Dan yang ketiga menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Dan sebelum memasuki latihannya, saya terlebih dahulu akan bertanya kepada Ibu Kurni sebagai coach, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan selama proses coaching berlangsung? Ya, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi ini yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Kurni itu yang mana? Ya, pada kesempatan ini saya ambil yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, indikator yang ingin saya kembangkan dari pertanyaan berbobot itu, yang pertama saya bisa mengarahkan untuk mendapatkan solusi ya. Jadi saya akan mengarahkan coaching supaya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha untuk memunculkan ide-ide baru sehingga coaching dapat mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap masalah yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Ya, baik ya Bu Kurni, karena Ibu Kurni tadi sudah menjelaskan mengenai kompetensi apa yang akan diobservasi, begitu juga dengan indikator ketercapaiannya. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Kurni dan Ibu Fatma untuk melakukan latihan coaching kita hari ini. Baik, terima kasih Ibu Rika atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Kurni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Kurni? Maaf saya sedikit mengganggu waktunya Ibu Kurni. Apakah hari ini Ibu Kurni ada waktu luang untuk kita duduk-duduk santai untuk mendiskusikan sesuatu? Ya, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, Bu. Ya,
Apa yang bisa saya bantu, Bu? Insya Allah saya punya waktu hari ini kebetulan tidak ada urusan yang mendesak. Ya, jadi saya bisa membantu. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Seperti ini Bu Kurni, saya sedikit ada masalah terkait dengan proses pembelajaran saya di kelas, yakni ada beberapa siswa yang terdeteksi menurun semangat belajarnya dan menurun antusias belajarnya dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Oh, Kurni. jadi Bu apa namanya Bu Fatma ini memiliki masalah mengenai semangat dan antusias anak-anak yang menurun ya. Iya betul Seperti itu sekali. barangkali Bu ya. Ya. Eh, dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu Fatma inginkan? Saya berharap ketika melakukan pembicaraan ini, saya dapat menemukan solusi atau langkah-langkah yang tepat yang akan saya lakukan atau saya ambil agar semangat dan antusias siswa dalam pembelajaran kembali seperti yang saya harapkan. Oh iya. Kalau menurut Ibu Fatma sendiri, sebelum kita masuk pada solusinya, menurut Bu Fatma, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga semangat dan antusias murid-murid di dalam kelas itu menurun? Mungkin ada Ibu Fatma bisa berikan gambarannya seperti apa? Seperti ini Bu Kurni. Kalau saya melihat dari sisi siswa itu mungkin karena pengaruh gadget atau HP, dan yang kalau dari sisi saya sendiri itu karena beberapa hari ini saya punya tugas tambahan di luar jam mengajar, sehingga saya keteteran untuk mengatur kegiatan saya di dalam pembelajaran di dalam kelas. Sehingga saya hanya memberikan tugas saja tanpa memberikan pembelajaran menarik seperti biasa. Hmm, jadi ini apa namanya semangat anak-anak yang berkurang ini karena salah satunya Ibu Fatma yang terlalu banyak tugas ya di luar dari proses mengajar ya Bu. Betul sekali Bu Kurni. Ya, jadi kalau dari murid sendiri seperti apa Bu? Apa memang bagaimana memang memang apa namanya dari hasil pembicaraan kita ini apa hanya dari Ibu saja Seperti yang sehingga hal ini saya terjadi? sampaikan tadi, kalau dari siswa saya sendiri itu saya mengambil kesimpulan bahwa karena seringnya mereka kedapatan membawa handphone padahal sudah dilarang. Oh, Seperti itu Bu. Dan laporan dari orang tua siswa juga yang menghimbau kepada saya agar siswa di sekolah diperingati untuk jangan terlalu banyak main handphone di rumah. oh ya, jadi ini persoalan dari anak-anak karena sering membawa gadget atau HP ya di sekolah dan mereka lebih asik bermain sehingga semangat belajarnya menurun. Ditambah lagi Ibu Fatma mungkin ada kesibukan lain beberapa hari ini sehingga seperti itu. Ya, kalau menurut Ibu untuk menghilangkan menghilangkan apa rasa malas barangkali atau meningkatkan semangat anak-anak itu kira-kira apa yang Ibu Fatma bisa lakukan? Eh, Pertama-tama sebelum saya melakukan percakapan ini, saya berpikir bagaimana saya akan melihat atau merevisi kembali rencana pembelajaran saya, sehingga mungkin saya akan memodifikasi lagi metode atau media pembelajaran yang akan saya gunakan Ibu Kurni. Ya, jadi Ibu Fatma akan memperbaiki rencana pembelajarannya ya. Iya betul sekali Bu Kurni. Ya, seperti apa rencana pembelajaran yang akan Ibu Fatma buat itu? Mungkin saya akan lebih kepada interaktif atau memberikan video-video yang erat hubungannya dengan materi yang terkait pada saat itu,
Intinya walaupun mereka saya larang membawa gadget, tetapi teknologi itu bisa mereka tetap nikmati dan sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, jadi di sini HP tetap dibawa, tetapi Ibu Fatma akan lebih memusatkan anak-anak pada kegiatan-kegiatan atau pembelajaran dengan menggunakan HP. Jadi anak-anak bermain HP, tetapi yang dilakukan adalah proses pembelajaran yang sehubungan dengan materi yang akan Ibu Fatma bawakan. Seperti itu Ya, seperti barangkali ya itu Bu ya Bu Fatma? Kurnia, betul sekali. Iya, iya. Saya kira bagus Bu dengan adanya media pembelajaran, kemudian Ibu memberikan anak-anak tetap menggunakan HP. Saya kira itu adalah hal yang luar biasa yang bisa Ibu lakukan. Tetapi mungkinkah atau adakah yang lain yang bisa Ibu Fatma lakukan selain hal yang dua ini? Hal yang lain yang ingin saya lakukan adalah saya akan memberikan beberapa ice breaking di sela-sela pembelajaran saya nantinya, Bu. Iya, jadi oh iya, bagus juga Bu. Dengan ice breaking anak-anak biasanya lebih bersemangat. Seperti halnya saya dalam kelas menggunakan ice breaking, anak-anak itu lebih bersemangat. Iya, kembali Kemudian fokus. iya, lebih fokus lagi Bu. Selain itu ada lagi yang lain yang barangkali bisa Ibu Fatma berikan mengenai rencana pembelajaran Ibu Fatma. Barangkali bisa dilakukan dengan apa atau bagaimana Ibu? Eh, saya berpikir akan melakukan pembelajaran di luar kelas yang Ya. melibatkan orang tua siswa sebagai kepanitiaan agar nantinya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya tetap akan saya meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab. Begitu barangkali Bu Kurnia. Ya, itu rencana yang bagus, ide yang cemerlang. Anak-anak biasanya bosan di dalam kelas Bu Fatma. Jadi dengan Ibu Fatma akan membawa anak-anak keluar kelas, itu lebih bagus lagi. Ditambah lagi dengan melibatkan orang tua, sehingga barangkali antara orang tua dengan orang tua ada apa namanya komunikasi yang baik, bukan hanya antara anak, tetapi antara orang tua juga bisa baik. Ya, saya kira itu luar biasa Bu. Bagus untuk Ibu lakukan, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan anak-anak dalam kelas. Sekali-sekali kita harus mengadakan kegiatan di luar kelas itu. Saya kira itu hal yang sangat baik untuk Ibu Fatma lakukan. Ada lagi Bu yang bisa barangkali Ibu lakukan sehingga anak-anak lebih bersemangat? Saya rasa menurut saya hal ini saja dulu Bu, sambil saya melihat perkembangannya apakah langkah-langkah yang saya ambil ini cukup tepat untuk saya lakukan. Mungkin setelah saya melakukannya saya berharap muncul ide-ide baru lagi sekaitan dengan masalah-masalah yang saya hadapi di kelas. Iya, bagus sekali. Tapi saya ingin menanyakan kepada Ibu Fatma, tadi kan ada ice breaking di awal pembelajaran. Apa mungkin ada selain itu, Bu? Pada saat kita akan memulai pembelajaran, selain ice breaking, apa lagi yang bisa Ibu Fatma lakukan? Mungkin saya akan memandu anak-anak untuk literasi digital karena mereka membawa handphone masing-masing, atau literasi dengan menggunakan sudut baca di kelas. Oh iya, jadi itu bisa juga Ibu Fatma lakukan. Ya, jadi kita pada saat memulai pembelajaran, ya bisa kita lakukan dengan melakukan literasi membaca, kemudian seperti yang Ibu Fatma akan memberikan ice breaking. Ya, ada lagi yang lain yang sebelum pembelajaran sehingga anak-anak lebih fokus belajar Ibu Fatma? Luar biasa kalau Ibu Fatma bisa melakukan hal-hal yang memulai pembelajaran sehingga anak-anak bisa lebih fokus pada saat belajar dan lebih semangat. Apalagi yang bisa Ibu Fatma berikan di awal Mungkin pembelajaran? dengan yel-yel atau tepuk-tepukan semangat dan lain-lain Bu Kurni. Oh iya, untuk supaya anak-anak emosinya lebih terbangun, apa yang bisa Ibu Fatma berikan kepada anak-anak?
Mungkin saya akan melakukan mindfulness. Oh iya, betul sekali. Jadi Ibu Fatma akan mencoba apa namanya? Memfokuskan anak-anak saat memulai pembelajaran ya. Betul sekali. Jadi di awal pembelajaran selain ice breaking, kemudian apalagi yang tadi Bu? Ice breaking, kemudian apa yang tadi yang akan Ibu lakukan? Ice breaking, kemudian ada yel-yel, kemudian ada Bukan bukan. mindfulness. Iya, mindfulness ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu akan melakukan kegiatan mindfulness. Di kegiatan mindfulness seperti apa yang bisa Ibu siapkan di kelas? Dari beberapa yang sudah pernah saya lakukan, mungkin saya akan mencoba dengan teknik stop dulu. Oh iya, betul sekali. Jadi dengan teknik stop ini, anak-anak akan lebih berkembang lagi sehingga pada saat pembelajaran mereka akan lebih bersemangat. Jadi sudah cukup bagus Ibu. Mulai dari awal pembelajaran kita kembali menyegarkan ingatan anak-anak, memfokuskan dia untuk belajar dengan melakukan mindfulness, sosial emosional ya Bu ya. Betul Nah, sekali, kemudian ya, kemudian Ibu Fatma juga akan membawa anak-anak keluar, itu luar biasa. Kapan Ibu Fatma akan melakukan ini? Eh, Sepertinya setelah melakukan percakapan ini saya ingin segera melakukannya. Mungkin Wah, hari luar Senin biasa. depan ini saya sudah mulai melakukan. Iya, luar biasa, Bu. Pada kegiatan ini, siapa yang bisa membantu Ibu Fatma? Kemungkinan yang akan membantu saya tentunya rekan saya, sejawat saya sesama guru kelas 5. Yang kedua adalah Ya, saya akan meminta izin dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab. Dan yang ya, ketiga, kolaborasi dengan orang tua siswa. Dan tentunya ya. yang paling penting adalah siswa saya yang merupakan objek dari kegiatan saya ini. Masya Allah, luar biasa. Ternyata Ibu Fatma bisa mengeluarkan dan punya ide-ide yang cemerlang, ya. Saya perhatikan dari tadi ternyata ide-ide Ibu Fatma sudah luar biasa sekali ya. Untuk bisa keluar dan memberikan semangat baru kepada murid-murid yang ada di kelas Ibu Fatma. Iya, terima Iya kasih Bu, Ibu luar Kurni. biasa sekali ya jadi. Iya, bagaimana perasaan Ibu Fatma sekarang? Perasaan saya setelah melakukan percakapan ini, saya jadi lebih bersemangat lagi, lebih senang karena Iya, saya menemukan langkah-langkah yang tepat dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah terkait menurunnya semangat dan antusias siswa saya dalam pembelajaran. iya. Jadi semangatnya sudah kembali Bu ya, sudah Ya, itu untuk lebih ini saya. lagi. Iya, luar biasa. Ya, saya kira sudah bagus, Bu. Saya menunggu informasi selanjutnya dari Ibu. Seperti apa lagi kelanjutan? Ya, lakukanlah apa yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah kita bicarakan ini. Saya menunggu hasilnya. Saya ingin sekali mendengarkan bagaimana kelanjutan dari proses pembelajaran Ibu Fatma yang tadinya tidak bersemangat menjadi bersemangat. Saya ingin mendengarkan ceritanya nanti. Ya baik Bu Kurni, insya Allah setelah saya Iya. melakukannya saya akan kembali bertemu dengan Ibu Kurni untuk membicarakan hal itu. Terima kasih Iya, Ibu iya, iya. Kurni atas Oke. waktunya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, tadi kita sudah melakukan latihan coaching, di mana permasalahannya yaitu kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, di sini pada saat saya tadi mengamati ya, coach itu sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach dapat mengeluarkan ide-ide baru terkait apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kembali antusiasme murid-muridnya dalam mengikuti pembelajaran. Nah,
Sekarang untuk memperjelas kembali, saya ingin bertanya kepada coach, apa-apa saja yang sudah dilakukan tadi yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan, Bu Kurni? Iya, jadi tadi saya sudah mencoba untuk melakukan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Fatma berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya berusaha untuk pertanyaan-pertanyaan itu merangsang dia untuk mampu berpikir, oh seperti ini yang akan saya lakukan. Jadi saya sudah mencobanya dan alhamdulillah tadi sudah ketemu solusinya. Iya, betul sekali ya Bu Kurni ya. Bu Kurni tadi sangat bersemangat sekali dalam menuntun Bu Fatma ya, sehingga Bu Fatma juga kayaknya kembali bersemangat karena menemukan ide-ide dari pemikirannya sendiri supaya bisa diterapkan kepada murid-muridnya, sehingga muridnya ini Iya. kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Kurni? Ya, nanti saya akan mencoba mengembangkan kompetensi pada pendengar aktif dan kehadiran penuh karena saya rasa dua kompetensi ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita lebih fokus dan konsentrasi ketika kita mendengarkan coach berbicara. Saya kira seperti itu, Bu Rika. Iya, betul sekali ya Bu Kurnia. Jadi sebagai seorang coach itu memang harus memiliki keterampilan, kompetensi coaching yang sudah harus kita miliki itu dari ketiga itu, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga kedepannya pada saat kita melakukan coaching lagi, ketiga kompetensi ini sudah bisa betul-betul tampak di dalam proses coaching kita nantinya ya Bu ya. Jadi adapun kesimpulan saya dari pengamatan yang telah saya lakukan tadi, bahwa coaching yang sudah kita lakukan hari ini itu sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan alur tirta ya, dan sudah dapat memberikan dorongan kepada coach untuk bisa menumbuhkan, mengembangkan ide-ide baru yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di kelas selama proses pembelajaran. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kurni dan Ibu Fatma atas kerjasamanya hari ini, dan semoga kedepannya pada saat kita melakukan coaching bisa lebih baik lagi daripada hari ini ya. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.